Kas mulia, neon ya, sama batu bara dan minyak itu semuanya sekarang memang supply-nya susah. Jadi pasti cost-nya naik juga dan ada pengaruh juga. Nah, sebetulnya itu juga ada mempengaruhi buatan mobil-mobil di negara manapun juga. Tapi kalau Hyundai di Indonesia, udah kami usahakan mempersiapkan bahan baku termasuk chipnya, jadi kelihatannya tidak begitu ada pengaruh. Memang dengan kas mulia itu membuat chipnya ada pasti kekurangannya. Tapi kalau dari headquarter benar-benar mendukung pasar Indonesia, jadi sampai sekarang kami tidak begitu ada pengaruh. Dan sesuai tadi menyebut mengenai bulan depan ada yang Stargazer ya, MPV mobil Hyundai akan meluncurkan bulan Agustus. Jadi kami memang mempersiapkan segala macam. Jadi kelihatannya Stargazer itu tidak ada masalah. Oke, baik Pak Ali. Ini kan kelangkaan dari chip ini bukan berlangsung saat ini saja, tapi juga sebelumnya sempat langka lalu kembali membaik, lalu sekarang dikhawatirkan akan langka lagi. Bagaimana Bapak kemarin Hyundai ini mengatasi kelangkaan sebelumnya? Apakah ada pembatasan produksi sebelumnya? Bukan hanya kas mulia saja, seperti yang tadi disebutkan, ada yang beberapa itemnya sulit supply-nya dan juga cost naik dan juga mencari chip juga susah karena masalah chip itu bukan hanya masalah sama kaitan dengan Rusia sama Ukraina. Karena chip untuk mobil itu dibandingkan sama chip untuk barang elektronika yang lain, ini memang harga chipnya lebih murah, jadi yang supply chipnya mereka tidak begitu memperhatikan mengenai chip untuk mobil. Ini memang ada pengaruh directnya, tapi tetap kami melihat ini memang kondisinya semua sama di bidang industri mobil. Jadi kami memang walaupun mengurangi production sedikit lagi, tapi tetap memang kita usahakan. Ya. Baik, berarti sempat mengurangi produksi sedikit begitu ya Pak. Tadi Bapak juga sempat membicarakan tentang kenaikan harga. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, ini kenaikan harganya sejauh mana untuk mobil Hyundai sendiri Pak? Bukan yang masalahnya kenaikan mobil Hyundai saja, semua supplier mobil itu memang ada kenaikan harga. Karena tadi saya sudah sebutkan cost-nya sudah naik dan mencari chipnya juga naik dan supply juga sulit, karena itu memang harganya juga naik. Cuma ini misalnya ada masalah seperti Hyundai, di Rusia market share Hyundai ya, plus yang Kia ini memang satu grup ya. Kia Hyundai ini memang di Rusia market share-nya nomor 1. Tapi karena masalah Rusia dan Ukraina, kami memang produksi dari pabrik di Rusia pun juga sementara tutup, dan penjualan pun juga sangat turun sekali. Jadi ini memang benar-benar ada pengaruh marketnya Rusia di sana. Tapi kalau secara global, tetap memang Hyundai usahakan memproduksi sesuai permintaan dari konsumer. Baik, ini nantinya ada kekhawatiran nggak Pak? Ini akan mengganggu target penjualan dari Hyundai sendiri jika memang harganya mungkin sedikit meningkat, lalu produksinya juga menurun. Bagaimana menurut Pak Li? Saya pikir sementara pasar di Indonesia tidak mungkin, karena Hyundai sudah menginvestasi sangat besar ke Indonesia dan kami memang usahakan melayani mobil-mobil kepada konsumer, karena konsumer Indonesia mereka baru merasa mobil Hyundai bagaimana. Padahal Hyundai juga memproduksi mobil listrik namanya Ioniq 5 baru meluncurkan dan juga dalam 2 minggu ada ordernya sampai 2.000 unit. Jadi kami walaupun sulit kondisi sekarang, tapi tetap usahakan sama headquarter. Jadi
khususnya untuk Indonesia tidak ada sampai mobil yang kurang supply-nya. Jadi kami memang bahan bakunya benar-benar bisa usahakan mengimport dan kepada konsumer Indonesia kami memang sampai tidak ada masalah, kami usahakan sekeratnya. Ya, sebelum saya masuk ke produksi lebih lanjut Pak, ini boleh dijabarkan terlebih dahulu Pak, target penjualannya di tahun ini berapa banyak, lalu akan ada berapa mobil baru yang diproduksi di tahun ini Pak? Kapasitas pabrik Hyundai di Cikarang itu normal sampai setahun 150.000 unit dan maksimal sampai 250.000 unit. Dan kami sudah meluncurkan 3 model tahun ini. Yang pertama kereta dari bulan Februari sudah launching dan itu memang sudah ambil market share nomor 1 di dalam segmen seharga itu. Terus ada yang mobil listrik, Ioniq 5, sama yang Santa Fe. Jadi 3 model sudah meluncurkan dan mulai jual di Indonesia. Dan bulan Agustus kami memang akan meluncurkan MPV yang multifunction vehicle sampai 6 seat, 7 seat itu bisa kita memang bersaing dengan Avanza dan Expander ya. Jadi ada rencana launching model Stargazer. Jadi kami memang semaksimum bisa memproduksi dan bukan hanya ini menjual lokal saja, udah mulai ekspor ke seluruh dunianya. Jadi kami memang sesuai capacity, kami memang maximize memproduksi di Indonesia.